Morning everyone. Pagi hari ini kita akan belajar tentang collective and partitive nouns. Apa itu collective and partitive nouns? Akan Miss Febe jelaskan sebentar lagi. Tapi Miss Febe berharap kalian semua membuka buku Students Book Gogo Loves English Grade 6 di halaman 14 terlebih dahulu. Silakan kalian buka buku Students Book-nya dulu. Halaman 14. Kalau kalian memperhatikan di bagian vocabulary, di situ ada 10 items or 10 things, 10 benda yang diawali dengan apa gitu ya, benda untuk menunjukkan kuantitas benda tersebut. Misalnya, a piece of candy, ya, ataupun a carton of ice cream. Jadi a piece dan a carton itulah yang dinamakan dengan collective and partitive nouns. Nah, kita akan lanjut masuk lebih dalam lagi tentang penjelasan apa itu collective and partitive nouns. Miss akan mulai dengan pengertiannya dulu atau definisi dari collective dan partitive noun ini. Oke, yang pertama, collective noun describes a group of things. Jadi, collective noun ini untuk menjelaskan sekelompok benda. Jadi, kalau ada benda yang dalam kelompok yang penuh gitu ya, semuanya itu kita namain dengan collective noun. Ya, collection dari kata collect yang dikumpulkan. Jadi, tidak cuma satu benda tapi ada beberapa gitu yang secara penuh, secara sekelompok sekaligus, itu yang dimaksudkan dengan collective noun. Contohnya, example, a bar of chocolate. Kalau kalian pernah membeli coklat, ya misalnya Dairy Milk ataupun Silver Queen, ya itu namanya a bar yang terdiri dari beberapa kotak-kotak kecil coklat itu kan. Nah, itu namanya a bar of chocolate. Nah, itu yang dinamain dengan a collective noun. Jadi satu coklat itu terdiri dari beberapa potong coklat. Ya, kalau kalian sering makan coklat pasti tahu gitu, seperti ada yang segi empat itu. Nah, itu namanya a piece. Kalau satu kotak kecil itu namanya a piece. Tapi kalau misalnya dia semuanya ada banyak itu namanya a bar. Oke, nah yang kedua, a partitive noun describes a part or quantity of something. Jadi kebalikannya dari kolektif tadi, kalau kolektif dia menjelaskan keseluruhan kelompok benda tersebut, tapi kalau partitif ini menjelaskan ataupun menggambarkan sebagian saja dari jumlah benda tersebut. Yang Miss Febe contohkan tadi adalah coklat. Jadi misalnya kalau kalian beli coklat misalnya Silver Queen atau Dairy Milk, kalian beli satu bar, itu kan isinya banyak dan di dalam tuh pasti ada kotak-kotak kecil, ya kan? Nah, kotak-kotak kecil, jadi kalau misalnya kalian makan cuma satu kotak kecil itu yang dinamakan a piece of chocolate. Jadi kalau kalian minta bilang, can you give me a piece of chocolate? Orang akan memberikan kalian hanya sepotong kecil itu saja. Tapi kalau kalian, can you give me a bar of chocolate? Berarti mereka akan memberikan kamu satu coklat penuh. Ya, satu bungkus itu. Itu yang dinamakan dengan collective and partitive. Sampai di sini bisa dimengerti ya, perbedaan dari collective dan juga partitive. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk collective dan partitive nouns itu bisa digunakan untuk 3 kategori, 3 categories. Ya, yang pertama adalah people, kemudian animals, dan juga things. People ataupun orang atau person, misalnya contohnya, a class of students, a team of players, and etc. Jadi, a class of students, jadi sekelompok siswa di dalam sebuah kelas. Misalnya dalam satu kelas ada 20 siswa. Nah, 20 siswa itu kita akan berikan dengan sebutan a class of students. Jadi dalam satu kelas, dalam sebuah kelas
ada berapa jumlah siswanya, itu namanya a class of students. Tapi kalau misalnya kalian menemukan misalnya 3 orang siswa, padahal di dalam kelas tersebut ada 20 orang siswa, kalian tidak bisa mengatakan 3 siswa tersebut sebagai a class of students. Oke? Jadi tidak seperti itu penggunaannya meskipun sama-sama students. Jadi ketika kalian menggunakan collective noun a class of artinya dalam sebuah kelas berapa jumlahnya, misalnya 20 siswa jumlahnya, nah itulah yang kita pakai dengan a class of students. Oke? A team of players, sebuah tim pemain misalnya pemain sepak bola ada 12 orang misalnya. Nah, itu a team of players. Ya, walaupun misalnya ada player 3 orang ataupun 4 orang, kita tidak bisa bilang mereka a team of player, karena a team ini berarti menjelaskan satu kelompok penuh, bukan sebagiannya. Oke, jadi ini termasuk dalam collective nouns. Kemudian animals, a swarm of bees, an army of ants. A swarm of bees, kalau kalian pernah melihat mungkin di televisi, atau mungkin pernah menyaksikan secara langsung, a swarm of bees, jadi kalau misalnya lebah-lebah itu terbang secara bersamaan semuanya, misalnya lagi mau menyerang seseorang atau menyerang sesuatu, mereka biasanya kan dalam kelompok yang seperti bulatan besar itu terbang begitu, nah itu namanya a swarm of bees. Jadi semuanya, sekelompoknya itu, tidak hanya 2, 3, atau mungkin 10, 20 ekor, tapi keseluruhannya daripada lebah-lebah tersebut. Kemudian an army of ants. An army of ants ini juga sama. Ini menunjukkan kolektif, keseluruhan, sekelompok sepasukan semut. Jadi tidak cuma mungkin 20-30 ekor, jadi misalnya dalam satu pasukan semut, dalam satu koloni semut misalnya ada 100 ya, 100 itu misalnya an army of ants. Oke. Kemudian things, a loaf of bread, a slice of bread. Nah, untuk benda misalnya a loaf of bread. Kalau a loaf of bread ini sepotong roti, tapi kalau kalian misalnya pergi membeli roti, ada roti yang belum dipotong-potong itu, ya kan? Ada roti yang masih utuh, yang misalnya baru dibuat, kayak gitu, baru keluar dari oven, yang belum dipotong-potong, jadi masih utuh penuh satu potong besar itu namanya a loaf, ya, a loaf of bread. Kalau a slice of bread, slice itu berarti sudah dipotong-potong. Jadi yang kalau kalian beli di Blueberry atau di supermarket atau dimanapun itu, yang kalian sering olesin dengan selai, itu sudah dipotong-potong. Jadi satu potongnya itu namanya a slice. Kalau 2 potong berarti 2 slices. 3 potong berarti 3 slices. Seperti itu ya anak-anak. Jadi perbedaannya a loaf of bread dengan a slice of bread itu seperti itu. Jadi a slice itu berarti sudah dipotong, slice. Satu persatu itu namanya slice. A loaf itu masih satu roti utuh yang belum dipotong. Oke? Alright, next. Nah, penggunaan collective nouns pada benda. Jadi kita akan fokus pada benda. Ya, di dalam materi kita akan fokus pada things. Penggunaan collective atau partitive nouns pada things. Ya, tidak kepada persons atau people dan juga animals. Ya, walaupun nanti kalian bisa pelajari sendiri supaya pengetahuan kalian bisa bertambah lebih lagi, kalian bisa pelajari sendiri, searching di internet, oke? Ya, kita akan fokus pada yang things, oke? Contohnya, nah ini ada beberapa jenis collective atau partitive nouns yang bisa dipakai ya untuk menjelaskan benda-benda tertentu. Jadi misalnya contoh yang pertama, bar. Ya, tadi di awal sudah sempat singgung penggunaan bar. A bar of chocolate. Ya, a bar of chocolate berarti satu coklat penuh itu utuh namanya a bar. Kemudian a bar of soap. Soap ini adalah sabun. Jadi sabun batangan. Kalau kalian pernah lihat sabun mandi ya seperti Dettol ataupun produk-produk yang lainnya, satu batang sabun penuh itu namanya a bar of soap. Jadi kalau dalam bahasa Inggris kita mau menjelaskan, misalnya saya mau membeli 2 sabun batangan gitu ya. Berarti 2 bars of soap. 2 bars of soap. Oke. Jadi kalau mau beli satu saja sabun batangan, berarti a bar of soap. Kemudian ada bowl.
bowl ini adalah mangkuk ya. Jadi menjelaskan tentang benda ataupun dalam hal ini makanan yang mungkin kalian beli dalam bentuk mangkuk gitu misalnya, atau yang disajikan dalam bentuk semangkuk gitu. Misalnya rice. Ya, rice. Kalau kalian menginginkan semangkuk nasi, you can ask like this. Can I have a bowl of rice? Bolehkah saya meminta semangkuk nasi? Ya, itu untuk menjelaskan. Jadi a bowl of ini menjelaskan tentang kuantitas nasi itu secara penuh. Jadi satu mangkuk. Mintanya satu mangkuk. Tuh. Kecuali kalian misalnya mintanya di piring, a plate of rice misalnya. Ya, soup. Ya, tidak ada yang minum soup di piring kan. Jadi rata-rata pasti makan atau minum supnya itu dari bowl, dari mangkuk. Jadi, can I have a bowl of soup? Gitu ya. Can I have a bowl of soup? Bisakah saya meminta semangkuk sup? And then cup. Cup ini adalah cangkir. Oke, biasanya kalau penggunaan cangkir kita akan lebih cenderung ke tea. Ya, tea, teh. Can I have a cup of tea? Bolehkah saya meminta secangkir teh? Atau mungkin ada benda-benda lain yang kalian mungkin pakai dengan cangkir, kalian bisa menggunakan a cup. Slice. Nah, kalau tadi Miss menjelaskan tentang bread, ada juga slice atau sepotong pizza misalnya. Jadi pizza kalau sudah dipotong segitiga itu, per potong itu namanya slice. A slice of pizza. 2 potong pizza berarti 2 slices of pizza. Next, carton. Ya, carton ini ataupun kotak ya, kotak karton yang biasanya dipakai dalam sebuah produk, contohnya milk dan ice cream. Ya, kalau milk kan ada yang di kotak karton itu kan. Nah, itu namanya milk. Tapi milk juga ada dalam bentuk botolan. Jadi tergantung wadah yang dipakai, kalian menggunakan collective atau partitive nouns-nya itu tergantung dari wadah yang digunakan. Jadi sebenarnya penggunaan collective dan partitive nouns ini itu berdasarkan dari wadah ataupun tempat untuk menampung benda tersebut. Ya. Misalnya tadi cup, karena minum tehnya itu di cangkir, makanya kita bilang a cup of tea. Tapi kalau misalnya kalian minum tehnya di gelas, berarti a glass of tea. Ya, jadi penggunaannya. Walaupun sebenarnya kalau di negara barat sana, mereka selalunya itu minum teh itu di cangkir, makanya mereka pakai a cup of tea. Mereka tidak pernah bilang a glass of tea, karena mereka tidak pernah minum teh di gelas gitu ya. Mereka biasanya pakai cangkir karena itu budaya mereka. Tapi kalau kita di Indonesia, kita pun bisa minum teh di dalam gelas. Jadi kalau kalian bilang mau a glass of tea, mungkin kalau di Indonesia itu oke gitu. Tapi mungkin agak sedikit aneh kalau kalian pergi ke negara barat sana dan kalian bilang a glass of tea gitu. Karena itu bukan budaya mereka minum teh di gelas. So intinya adalah collective dan partitive noun ini berbicara tentang wadah yang digunakan untuk menampung benda tersebut. Jadi ketika kalian meminta sesuatu, ya, misalnya dalam benda-benda ini untuk menyatakan apakah dia kolektif atau partitif itu tergantung dari wadah yang digunakan. Ya, oke. Kemudian bottle. Nah, seperti botol ini. Kalau di sini Miss memberikan contoh shampoo, karena rata-rata shampoo dalam botol ya. Shampoo, terus kemudian milk. Milk juga bisa dipakai. Tadi milk ada di carton, milk juga ada di bottle. Jadi ada susu yang di wadahnya itu dalam bentuk botolan, ada susu juga yang dalam bentuk karton. Misalnya Frisian flag ataupun Greenfields. Nah, itu biasanya semuanya. Terus kemudian ada lagi jenis-jenis produk susu yang lainnya yang ditampung ataupun wadahnya itu terbuat dari karton gitu ya, karton ataupun kotak susu. Nah, itu kita akan pakai carton. Tapi kalau susunya misalnya dalam bentuk botolan, kalian tidak bisa bilang a carton of milk, tapi kalian bilang a bottle of milk kalau dia dalam bentuk botolan. Oke, kemudian roll. Nah, roll ini adalah gulungan. Jadi semua benda yang misalnya dalam gulungan seperti itu kalian bisa gunakan. Contohnya di sini yang Miss berikan adalah toilet paper, ya, karena
tisu toilet itu biasanya dalam bentuk roll, dalam bentuk gulungan, makanya bilang a roll of toilet paper. Tapi ada juga orang yang menggunakan toilet paper bukan yang gulungan itu, tapi yang biasanya tisu-tisu biasa. Nah, walaupun itu sama-sama tisu gitu ya, tapi kalian tidak bisa bilang itu a roll of a roll of tissue. Jadi roll ini dipakai untuk benda yang dalam bentuk gulungan, ya, roll. Right? Kemudian kilo. Dari namanya pasti kalian tahu, kilo ini berarti dalam hitungan kiloan. Misalnya, a kilo of meat, artinya sekilo daging. A kilo of sugar, artinya sekilo gula. Ya, jadi kalau kalian mau menggunakan collective noun kilo ini bisa, tapi dalam jumlah kiloan. Kalau misalnya dia tidak sekilo, jadi kalian tidak bisa bilang a kilo of, gitu ya. Kalau misalnya gulanya cuman anggaplah 1 ons, ya kalian tidak bisa bilang a kilo of sugar, karena pasti akan diberikan 1 kilo, sekilo gula. Ya, kalau kalian mau beli gula misalnya, can you give me a kilo of sugar? Padahal kalian pengennya hanya mungkin 500 gram gula. Kalian tidak bisa bilang a kilo, karena pasti akan diberikan sekilo gula. Oke? Jadi kalau mau cuma 500 gram, bilang aja 500 grams of sugar. Alright. Walaupun sebenarnya tidak ada yang menjual 500 gram. Oke. Alright. Next, tube. Ya, tube ini dalam bentuk kalau misalnya di sini Miss Febe berikan contoh toothpaste. Toothpaste ini adalah odol ataupun pasta gigi. Ya, kalau kalian beli pasta gigi kan pasti dalam bentuk tube. Seperti tabung gitu ya. Oke. Itu tube. Jadi kalau misalnya ada produk-produk lain yang terbuat yang isinya itu disimpan dalam tube seperti itu, kalian bisa menggunakan a tube of. Jadi Miss Pepe pernah lihat misalnya kalau kalian pernah tahu atau dengar tentang namanya wasabi, ya sejenis pasta yang berwarna hijau itu, yang pedas, ya itu biasanya katanya sih produk dari Jepang gitu ya, yang mereka biasa pakai di sushi, kemudian rasanya pedas gitu. Nah, itu Miss Pepe pernah lihat itu ditaruh dalam bentuk tabung gitu ya, jadi pasta wasabi jadi bentuk tempatnya itu ya seperti odol gitu. Jadi itu bisa juga a tube of wasabi. Artinya kalau dibilang a tube of wasabi, artinya wasabi itu ditaruh dalam sebuah wadah berbentuk tabung seperti itu. Ya, seperti tempat pasta gigi seperti itu ya. Oke, piece. Piece ini berarti sepotong. Ya, sepotong ataupun mungkin sebiji seperti itu ya. Oke. A piece of chocolate. Nah, tadi Miss Feby jelaskan kalau kalian bilang a bar of chocolate, artinya satu bungkus penuh, satu coklat utuh itu namanya a bar. Tapi kalau kalian cuman potongan-potongan kecil dari coklat tersebut, itu namanya a piece. Jadi hati-hati kalau kalian minta coklat dari teman, kalian bilang, can you give me a piece of chocolate? Mereka akan berikan satu potong kecil saja. Tapi kalau kalian bilang a bar of chocolate, mereka akan berikan satu coklat utuh kepada kalian. A piece of cheese. Jadi cheese yang sudah dipotong-potong seperti pizza seperti itu ya, potongan kecil segitiga seperti itu namanya a piece, ataupun sepotong kecil itu namanya a piece of chocolate. Candy, permen. A piece of cheese, sepotong keju tadi ya maksud Miss Febe. Kemudian a piece of candy. Jadi kalau a piece of candy berarti satu biji atau satu buah permen. Kalian minta, can you give me a piece of candy? Berarti mereka akan berikan satu permen. Ya, beda lagi kalau misalnya di dalam wadah yang misalnya plastik besar ataupun mungkin di dalam sebuah botol atau apapun wadahnya, itu penggunaannya beda lagi. Jadi kalau kalian mengatakan a piece of candy, artinya satu biji atau satu buah permen saja. Oke, sampai di sini bisa dimengerti ya penjelasan mengenai collective dan partitive nouns. Next. Oke, contoh kalimat. Nah, ini ada beberapa contoh kalimat yang Miss bagi kepada dua kelompok, yaitu present ya dan juga past. Present masih ingat ya, present itu berarti yang saat ini ataupun yang belum terjadi gitu ya. Maksudnya belum terjadi di waktu lampau.
Sedangkan past itu adalah sesuatu yang sudah terjadi di waktu lampau. Oke, contoh present. Ya, kalimat present yang pertama, can I have a piece of candy please? Berarti dia belum makan candy. Dia pengen makan candy, jadi dia bertanya, can I have a piece of candy please? Bolehkah saya meminta sebuah permen, sebiji permen, gitu ya. She wants to buy a bottle of shampoo and a kilo of sugar. Dia ingin membeli sebotol sampo dan sekilo gula. Jadi she wants, ada S di situ. Wants itu artinya berarti dia baru ingin membeli, belum beli-beli tapi baru ingin membeli. She wants to buy a bottle of shampoo and a kilo of sugar. Yang ketiga, do you have a roll of toilet paper? Jadi mungkin misalnya dia pergi ke toilet, kemudian ternyata toilet papernya habis, dia bertanya. Berarti kan belum mendapatkan toilet paper. Jadi dia baru bertanya, do you have a roll of toilet paper? Apakah kamu memiliki segulung tisu toilet? Gitu ya. Ini contoh dari present. Okay, present sentence. Alright. Kemudian yang keempat, kita masuk pada past sentence. Kalimat yang sudah terjadi. We ate a bowl of cereal and drank 3 cups of tea this morning. Kami makan semangkuk sereal dan minum 3 cangkir teh pagi ini. Coba perhatikan. Dari kalimat ini sudah terlihat jelas bahwa ini adalah kalimat lampau. Dari mana kita mengetahui ini kalimat lampau selain dari keterangan selain daripada keterangan waktunya, this morning, artinya mungkin sudah terjadi, mungkin mereka sedang berbicara di siang hari atau di sore hari, this morning. Di situ juga ada kata ate, ya itu artinya bentuk lampau dari eat. We ate a bowl of cereal and drank. Drank itu bentuk lampau dari drink, minum. Oke, jadi dari situ bisa kita lihat, oke, ini adalah kalimat lampau. Kemudian kalimat lampau yang kedua, did you buy a tube of toothpaste yesterday? Did you buy a tube of toothpaste yesterday? Apakah kamu membeli sebuah pasta gigi ya kemarin? Did you? Apakah kamu membeli kemarin ya membeli sebuah pasta gigi kemarin? Did, kemudian ada keterangan yesterday. Yang ketiga, he wanted a glass of hot chocolate last night. Dia ingin segelas hot chocolate ya last night, tadi malam. He wanted dari kata want. Tadi kalau misalnya ini adalah kalimat present, berarti wanted ini menjadi wants. He wants a glass of hot chocolate tanpa keterangan last night. Karena last night ini menunjukkan sudah terjadi. Oke, itu kalau misalnya kalimat present. Tapi kalau kita berbicara tentang kalimat past, he wanted a glass of hot chocolate last night. Oke, jadi ini contoh kalimatnya. Jadi kalian bisa perhatikan bagaimana menggunakan collective and partitive nouns dalam sebuah kalimat. Entah itu kalimat present ataupun itu kalimat past. Jadi kalian perlu perhatikan. Nah, Miss mau mereview lagi apa yang sudah Miss jelaskan. Jadi penggunaan collective dan partitive noun ini itu berdasarkan wadah yang akan digunakan. Karena kita bicara tentang yang things ya. Kita tidak berbicara collective dan partitive noun dalam hal person atau people ataupun animals. Ya, itu mungkin di waktu mendatang atau ya in the future kalian akan belajar tentang itu. Tapi fokus kita pada materi ini adalah pada things. Oke, pada things ataupun benda. Jadi makanya contoh-contoh yang Miss pakai semuanya adalah mengenai benda. Nah, jadi perlu diperhatikan bahwa untuk mengetahui kolektif atau partitive noun yang mana yang kita akan pakai berdasarkan wadahnya. Jadi kalau kolektif itu, kan tadi sudah Miss jelaskan, kolektif itu adalah keseluruhan benda tersebut. Sekelompok benda secara menyeluruh, bukan separuh-separuh. Ya,
Jadi secara menyeluruh. Contohnya kalau roti, sepotong sebongkah roti yang belum dipotong-potong namanya a loaf of bread, bukan a slice. Kalau kalian bilang a slice itu sudah masuk ke partitif, artinya sebagiannya. A slice of bread. Berarti roti yang utuh tadi sudah dipotong-potong, kemudian setiap potongannya itu namanya slice. Nah, itu yang dimaksudkan dengan partitif. Partitif itu adalah sebagiannya, ya, dari jumlah yang sepenuhnya, seutuhnya menjadi sebagian. Contoh tadi juga coklat. Satu coklat utuh namanya a bar of chocolate. Tapi kalau sudah kalian potong-potong kecil, ya, sepotong-potong kecil yang segi-segi 4 kecil itu sudah namanya a piece of chocolate. Jadi kalau a bar of chocolate itu berarti kolektif, a piece of chocolate itu sudah masuk ke partitif. Jadi bisa mengerti perbedaan kolektif dan partitif ya. Oke, dan cara penggunaannya itu berdasarkan dari wadah yang digunakan. Nah, kalau partitif berarti kita tidak bisa melihat dari wadahnya karena itu adalah sepotong atau sebagian dari kolektifnya. Ya. Jadi misalnya tadi bread, satu bread loaf itu sudah kolektif, terus kemudian partitifnya slice. Oke, a slice of bread. Jadi kalau misalnya susu, contoh, kalian membeli susu dari misalnya wadahnya adalah karton ya. Kalian bilang a carton of milk. Tapi kalau sudah dituangkan di gelas, namanya a glass of milk. Misalnya beli susu dari bentuk botolan, a bottle of milk, berarti satu botol penuh utuh isinya, itu kolektif. Kemudian kalian tuangkan misalnya di anggaplah ya, ini contoh saja, di cangkir contoh. Berarti a cup of milk. Ya, jadi itu tergantung dari wadah yang akan kalian pakai, penggunaan kolektif atau partitif noun-nya di situ. Ya, jadi tidak sembarangan ngasal gitu kita menggunakan kolektif partitif, tapi kalian harus memperhatikan juga wadah yang dipakai untuk menampung atau meletakkan benda tersebut. Ya, misalnya tadi juga contohnya nasi. Miss Webe sudah menjelaskan nasi, misalnya kalian minta di dalam sebuah mangkuk a bowl of rice. Tapi kalau kalian mintanya di piring, kalian tidak bisa bilang a bowl of rice. Kalian akan bilang a plate of rice. Ya, a plate, sepiring nasi, a plate of rice. Kalau a bowl of rice berarti semangkuk nasi. Jadi tergantung dari wadahnya nanti, itulah penggunaan kolektif dan partitif noun-nya. Ya anak-anak, jadi bisa dibedakan ya. Kalau kalian melihat contoh juga yang ada di buku di halaman 14, di halaman 4, vocabulary, kalian bisa lihat di sana contoh-contohnya ya. A piece of candy, karena ada satu permen saja di situ di gambar tersebut, jadi makanya dia menggunakan a piece of candy. A carton of ice cream, berarti dari penjelasannya kita tahu bahwa es krim ini letaknya di dalam sebuah karton. Ya mungkin kalau di Indonesia ada beberapa jenis ice cream yang terbuat dari karton gitu ya, maksudnya wadahnya itu terbuat dari karton. Tapi ada juga dari plastik gitu ya. Oke, a carton of ice cream, a slice of pizza, sepotong pizza. Ya, jadi bukan satu pizza yang utuh tapi sepotong pizza, a slice of pizza. A package of cookies. Jadi sepaket cookies, kue kering gitu ya, misalnya kayak misalnya chocolate cookies seperti itu ya, kue-kue yang berbentuk yang banyak kita bisa temukan di supermarket ataupun di minimarket atau dimanapun ya, dalam bentuk paket seperti itu, kita namanya package gitu ya. Kemudian a bag of chips ya, kalau kalian beli kerupuk misalnya kerupuk kentang gitu ya ataupun yang lainnya, nah sebungkus itu tuh namanya a bag of chips. A bag of, ya tergantung apakah itu chips ataupun yang lainnya. Okay? A bag, sebungkus seperti itu.
A bottle of shampoo, karena shampoo-nya ada di botol, jadi a bottle of shampoo. A bar of soap, karena sebatang sabun, satu batangan begitu, itu a bar of soap. Terus kalau yang misalnya liquid, nah tergantung lagi wadahnya di mana. Kalau kan sabun sekarang ada yang batangan, ada yang liquid, ada yang cairan. Nah tergantung liquidnya itu ataupun sabun cairannya itu ditaruh di wadah apa dulu. Nah disitulah penyebutannya. Misalnya dalam sebuah botol, berarti a bottle of liquid soap. Ya, kalian nggak bisa bilang karena itu kan sama-sama sabun, jadi kita pakainya a bar of soap. No, perbedaannya a bar itu untuk batangan, ya untuk sabun yang padat. Tapi kalau sabun yang cair, kalian nggak bisa bilang a bar of soap. Ya, kalau misalnya sabun cairnya ditaruh di dalam sebuah wadah botolan, kalian akan bilang a bottle of liquid soap. Ya, tergantung wadah yang digunakan untuk menampung sabun cair tersebut. Kemudian a tube of toothpaste, sudah Miss jelaskan tadi ya. Kemudian a box of tissues. Nah, ini kenapa dinamain a box? Karena bentuknya seperti box gitu ya, ditempatin di tempat sebuah box. Seperti itu makanya a box of tissues. Tapi kalau seperti yang di sebelahnya lagi, a roll of toilet paper, karena bentuknya gulungan roll, jadi namanya a roll of toilet paper. Ya. Kalau misalnya tisunya itu dalam bentuk roll, kalian bilang a roll of tissues. Kalau misalnya seperti itu ya, kalau misalnya, tapi jarang kalau tisu biasa itu yang bentuknya roll. Yang rata-rata roll itu adalah toilet paper. Tapi kalau di Indonesia kayaknya roll mau yang roll, mau yang biasa yang bentuk kotak, di dalam kotak seperti itu, sama-sama penggunaannya ya. Tapi kalau di negara luar seperti itu, di negara barat sana mereka punya perbedaan antara yang untuk face, untuk penggunaan sehari-hari sama dengan penggunaan yang di toilet gitu berbeda. Oke, ya. Nah, sampai di sini penjelasan dari Miss Febe tentang collective and partitive nouns. Ya, nanti silakan kalian membaca halaman 4 dan juga halaman 3. Ya, kalian bisa baca di rumah. Oke, khususnya bagian conversation di halaman 3. Silakan dibaca dan juga nanti kalian review kembali di bagian halaman 4 untuk vocabulary-nya. Untuk tugasnya akan Miss bagikan di Google Classroom. Silakan nanti kalian cek tugasnya yang ada di Google Classroom, okay? I think that's all for today. Thank you for your attention dan have a nice day.